got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old guys on the block, bitches on the line, and you know. Perkenalkan, nama saya Saskia Alibasa. Halo teman-teman, di sini yang pertama saya akan membahas topik manajemen persediaan. Persediaan adalah suatu aktiva meliputi barang-barang milik perusahaan yang akan digunakan untuk memenuhi tujuan tertentu atau barang-barang yang masih dalam proses produksi, bahan baku yang masih menunggu untuk digunakan dalam proses produksi. Yang kedua, tujuan manajemen persediaan yang dibutuhkan untuk proses operasi perusahaan dengan biaya yang minimum. Dan yang ketiga, persediaan biasanya berlaku pada perusahaan manufaktur dan perusahaan dagang. Selanjutnya, ada faktor-faktor yang menentukan besarnya persediaan. Yang pertama yaitu lead time, lamanya masa tunggu bahan yang dipesan. Bicara persediaan, pasti ada masa tunggu. Misalnya kita beli bahan baku, nah di sini pasti kita akan menunggu barang itu datang. Berikut ada frekuensi penggunaan bahan selama satu periode. Jadi kita hitung kira-kira penggunaan bahan mentah yang akan kita gunakan itu selama satu periode itu berapa frekuensinya. Berikut ada jumlah dana yang tersedia. Apakah dana yang kita miliki itu cukup untuk membeli persediaan? Membeli bahan untuk persediaan kepentingan persediaan. Berikut ada daya tahan bahan. Ketika kita mau membeli barang atau bahan mentah, kita beli dari jauh-jauh hari. Pastikan bahan yang akan kita beli itu akan tahan lama. Selanjutnya, untuk menentukan kebijakan persediaan yang paling tepat, kita dapat menggunakan beberapa metode. Salah satunya adalah metode economic order quantity atau analisis kuantitas pesanan yang paling ekonomis. Di sini adalah pengertian EOQ adalah jumlah bahan yang dapat dibeli dengan biaya persediaan yang minimal atau sering disebut jumlah pesanan bahan yang optimal. Jadi, yang paling optimal untuk dipesan. Kemudian EOQ terbagi-bagi, yaitu yang pertama ada biaya pesan atau ordering cost. Yang kedua, biaya simpan atau carrying cost. Berikut di sini kita akan bahas bersama. Ada biaya pesan atau ordering cost, biaya yang dikeluarkan dalam proses pemesanan suatu barang. Yang kedua, proses pemesanan, pengiriman permintaan, penerimaan bahan, penempatan ke gudang, lalu proses pembayaran. Semuanya terhubung. Ada juga biaya simpan atau carrying cost. Adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam rangka proses penyimpanan atas suatu barang yang dibeli. Contohnya ada biaya sewa gedung, biaya pemeliharaan barang di gudang, biaya modal, biaya asuransi, dan biaya kerusakan barang. Nah, di sini EOQ tercapai jika biaya pesan sama dengan biaya simpan. Jadi di sini akan muncul biaya yang paling optimal. Selanjutnya terdapat beberapa asumsi yang mendasari berlakunya EOQ. Yang pertama, bahan yang dibutuhkan harus tersedia di pasar ketika dibutuhkan. Yang kedua, harga barang selalu tetap stabil selama periode analisis. Yang ketiga, biaya simpan selalu stabil. Dan yang terakhir, biaya-biaya yang berhubungan dengan pemesanan relatif tetap. Next, ada reorder point atau titik pemesanan kembali
saat harus disediakan pesanan lagi, sehingga penerimaan bahan yang dipesan tepat pada waktu, persediaan di atas safety stock atau sama dengan 0. Next, ada faktor penentu reorder point, penggunaan bahan selama lead time. Lead time sama dengan masa tunggu sejak pesanan barang atau bahan dilakukan sampai barang atau bahan tiba di perusahaan. Yang kedua, ditentukan oleh jarak, perusahaan, sumber bahan, penggunaan alat, transportasi, dan lain-lain. Ada juga safety stock. Pertama adalah persediaan minimal yang ada dalam perusahaan. Yang kedua, berjaga-jaga jika kekurangan bahan dan pesanan belum tiba. Sekian penjelasan saya. Terima kasih.